Saudara, pasca pemerintah yang menerbitkan aturan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi, antrean pun mengular di sejumlah tempat. Lalu seperti apa koordinasi antar pemerintah, antar kementerian terkait dengan kebijakan baru ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang berada di Istana. Selamat petang, Triksi. Kalau kita lihat ini dampak dari kebijakan ini, banyak sekali antrean yang mengular di berbagai wilayah. Koordinasi antar kementerian seperti apa untuk menangani hal ini? Ya, Sir, memang kalau terkait dengan hal ini masih terus dibahas ya, terkait dengan dampak, kemudian apa yang menjadi ya betul dampak ketika kemudian pengetatan penjualan gas LPG 3 kg ini diterapkan per 1 Februari 2025. Kalau kita lihat di lapangan betul sekali ada antrian, kemudian juga ada keluhan-keluhan dari para pedagang khususnya yang biasanya berjualan gas LPG, kini kemudian tidak bisa menjual dan tentu saja terjadi pengurangan pendapatan ataupun juga mata pencaharian dari mereka. Nah, hal-hal ini yang kemudian juga akan menjadi evaluasi tentu saja bagi pemerintah ataupun juga dalam hal ini adalah Kementerian ESDM ya, yang juga sebelumnya dalam pertemuan ini sempat membahas ataupun juga sempat menyampaikan bahwa terkait dengan pengetatan ini memang tujuannya adalah untuk menjaga distribusi dari LPG itu sendiri. Kemudian juga yang ditekankan adalah untuk memperketat terkait dengan harga penjualan agar tidak ada perbedaan harga di satu tempat dan juga tempat yang lainnya. Maka dari itu karena memang fokusnya adalah LPG 3 kg ini untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun juga yang mendapatkan subsidi, maka terkait dengan pengawasan inilah yang kemudian dilihat untuk kemudian diperketat sampai saat ini. Nah, terkait juga dengan kelangkaan karena memang sudah diperketat terkait dengan penjualan, ini juga sempat dibahas ataupun juga sempat disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil yang dikatakan tidak ada kelangkaan, tidak ada juga pembatasan pendistribusian LPG, tapi yang dikatakan adalah pembatasan pembelian untuk memastikan distribusi lebih merata. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian ingin dicapai ataupun juga dituju dengan adanya pembatasan LPG yang kita lihat juga sebenarnya sebelum dilakukan pembatasan penjualan LPG 3 kg per 1 Februari ini sudah ada beberapa hal terkait dengan pengetatan pembelian gas LPG. Kita ingat beberapa waktu lalu ketika masyarakat ingin membeli gas LPG ini diharuskan membawa KTP ataupun juga menunjukkan kartu identitasnya untuk bisa membuktikan bahwa memang pembeli ini adalah yang mendapatkan subsidi ataupun juga memang masuk dalam golongan yang bisa mendapatkan gas LPG dengan harga yang sudah disubsidi. Nah, kemudian barulah tanggal 1 Februari ini kembali diperketat dengan tidak menjual gas LPG kepada pedagang-pedagang eceran. Tentu sebenarnya Yasir dan juga saudara yang memang diharapkan adalah terkait dengan evaluasi bagaimana kemudian pemerintah ataupun juga dalam hal ini adalah Kementerian ESDM ini melihat seperti apa dampak-dampak yang kemudian dirasakan oleh para penjual yang sebelumnya mendapatkan mendapatkan keuntungan ataupun juga mata pencahariannya dalam menjual gas LPG 3 kg ini. Nah, ini yang belum ataupun juga masih dikoordinasikan, masih belum didapati terkait dengan keterangan ini Yasir dan juga saudara. Tapi tadi kami sempat menanyakan kepada Ketua MPR terkait dengan pembatasan penjualan LPG ini yang menyebutkan bahwa terkait dengan mata rantai dari pangkalan, kemudian ke pengecer ke pembeli. Nah, ini yang menjadi permasalahan ataupun juga menjadi fokus yang harus dievaluasi, yang harus diawasi. Karena dari mata rantai yang panjang ini menyebabkan harga yang berbeda-beda, menyebabkan harga yang kemudian mahal ataupun juga tidak sesuai. Lalu kemudian ada jarak juga yang menjadi faktor-faktor pedagang ini kemudian menaikkan harga. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh Ketua MPR untuk menjadi pengawasan dari pemerintah agar pemberian subsidi melalui gas LPG 3 kg ini tepat sasaran dan juga sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu diperlukan terkait dengan pengetatan ini. Tapi kita nantikan Yasir seperti apa evaluasi ataupun juga respon dari pemerintah termasuk dari Kementerian SDM terkait dengan dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat yang menjadi kesulitan membeli gas LPG karena harus mengantri. Lalu kemudian yang kedua adalah pedagang-pedagang yang kehilangan mata pencahariannya ketika dia sudah tidak bisa lagi berjualan gas LPG. Yasir.
Triksi Valencia, terima kasih atas informasinya terkait dengan aturan LPG 3 kg yang tidak lagi dijual di tingkat pengecer.